Dengan bank pakan seperti ini, maka peternak bisa diuntungkan 3 kali lipat. Pertama, untung daun singkongnya, ya, kebutuhan pakannya tercukupi. Kemudian keuntungan kedua adalah batang singkongnya laku dijual. Kemudian untuk yang berikutnya adalah buah atau umbi dari singkong sendiri bisa dijual dan dananya bisa ditabung atau juga bisa dibuat sewa untuk lahan bank pakan tersebut. Nah, peternakan seperti ini yang harus teman-teman contoh. Jadi di video ini saya suguhkan tata cara pembuatan bank pakan dengan sistem rotasi berputar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara penanaman bank pakan atau cara pembuatan bank pakan dari nol sampai panen, ya. Jadi dengan cara yang kami suguhkan ini efisien sekali dan cocok untuk teman-teman yang berada di desa, yang memiliki tanah ataupun yang tidak memiliki tanah. Jadi silahkan tonton sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Langkah yang pertama adalah siapkan lahan yang dibajak, ya. Tujuannya agar tanah semakin gembur, agar mudah untuk pertumbuhan akar singkong yang kita tanam, sehingganya singkong sendiri bisa menjadi besar lebih mudah. Itu yang harus dipersiapkan ya teman-teman ya. Lalu untuk teman-teman silahkan persiapkan bibitnya. Bibitnya ini bebas, tapi yang bagus adalah jenis singkong makan atau singkong IR. Singkong IR sendiri cocok karena lebih bebas dari racun sianida, ya. Kemudian setelah ditanam dalam kurun waktu 1 atau 10 hari, itu usahakan dalam kondisi masih basah bibitnya atau jangan terlalu kering. Maka sebaiknya bibit sendiri setelah ambil dari lokasi 1 minggu kemudian, ya, minimal ya, atau maksimal 10 hari itu sudah ditanam agar pertumbuhannya lebih cepat. Nah, jadi kalau sudah terlalu kering nanti tumbuhnya susah. Kemudian perhatikan setelah tumbuh di usia kurang lebih di 15 hari 20 hari seperti ini, sebaiknya diperhatikan ada yang mati atau tidak. Nah, kalau ada yang mati cepat-cepat disulam atau ditanam ulang, ya, disulamin atau ditanam ulang. Kemudian di masa ini harus ada penyiangan atau pengoretan atau didangir kalau bahasa Jawanya, ya. Sebelum disiangin atau didangir atau dikoret seperti ini, sebaiknya dipupuk. Nah, pupuknya itu bisa pupuk kohe, pupuk kandang, atau juga pupuk dengan menggunakan bahan-bahan sintetis, ya. Bebas pilih untuk jenis pupuknya, tapi kami sarankan untuk jenis pupuk kohe. Setelah dipupuk pertumbuhan semakin bagus, lebat, dan mulai rimbun, maka di usia yang 1 bulan sampai 2 bulan ini akan menghambat pertumbuhan manakala batang yang tumbuh lebih dari 2 batang ini tidak diambil atau tidak dikurangi, gitu ya. Maka batang yang tumbuh lebih dari 2 sebaiknya dikurangi. Nah, ini juga bisa diberikan pakan untuk kambing. Dari usia 2 bulan ini kita sudah bisa mulai panen daun singkongnya untuk pakan kambing, ya. Nah, ini seperti ini. Ini yang lebih dari 2 batang itu sebaiknya dikurangi di usia 2 bulan, paling lambat di 2 bulan setengah, agar pertumbuhan batang singkong sendiri semakin bagus, semakin besar, hingga akar-akar ini semakin bagus untuk menjadi buah. Ini lebih dari 2 batang. Kemudian setelah usia sudah 7 bulan seperti ini,
yang harus dijaga adalah kebersihan. Jadi dari usia tanam sampai 7 bulan atau sampai tua katakan, itu kondisi harus bersih. Nah, untuk mengatasi bersihnya ini apa? Itu cukup dengan obat-obatan atau racunan rumput atau gulma dengan sistem pembakar saja. Bisa menggunakan gramason dan sejenisnya. Intinya semprot rumput untuk membakar. Karena kalau sudah tinggi, lebat seperti ini cocok sekali dengan sistem pembakar. Ya teman-teman ya. Nah, ini setelah disemprot dengan rumput, dengan racun rumput, bersih seperti ini, hama tidak akan datang. Jadi hama, tikus tidak akan mau makan singkongnya, teman-teman. Makanya ini aman sekali. Bersih kuncinya agar hama tidak memakannya. Kemudian teman-teman ya, setelah 7 atau 8 bulan batang kita pangkas ya. Batangnya kita pangkas seperti ini, dan ini batangnya bisa kita jual untuk dijadikan bibit bagi yang membutuhkan ya. Batangnya kita jual bisa jadi nilai ekonomis lagi. Nah ya, seperti itu teman-teman. Dan batang ini satu ikat isi 30 batang, itu di sini dijual 20.000. Ini sudah beda lagi pembahasannya, karena ini udah keuntungannya di pertanian teman-teman. Intinya bahwa dengan sistem bank pakan seperti ini memiliki 3 keuntungan. Dengan bank pakan seperti ini, maka peternak bisa diuntungkan 3 kali lipat. Pertama, untung daun singkongnya ya, kebutuhan pakannya tercukupi. Kemudian keuntungan kedua adalah batang singkongnya laku dijual. Kemudian untuk yang berikutnya adalah buah atau umbi dari singkong sendiri bisa dijual, dan dananya bisa ditabung atau juga bisa dibuat sewa untuk lahan bank pakan tersebut. Nah, peternakan seperti ini yang harus teman-teman contoh. Jadi di video ini saya suguhkan tata cara pembuatan bank pakan dengan sistem rotasi berputar. Nah, ini yang sudah kita pangkas 5 hari lalu. Jadi 5 hari lalu sudah seperti ini, sudah mulai tunas teman-teman. Nah yang sebelah sini ini yang kita pangkas kurang lebih di 1 bulan lalu ya. 1 bulan lalu kita pangkas, yang tingginya seperti yang di ujung sana tadi. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini nanti dipanen yang kedua, ini bisa diambil total, baik itu yang muda atau yang tua. Nah jadi seperti itu. Kemudian setelah rimbun total keseluruhan ya, maka yang harus diperhatikan tetap bawah atau tanahnya harus bersih. Tujuannya agar tetap hamanya agar tidak menyerang, terutama hama tikus ya. Nah ini teman-teman yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah pemupukan. Setelah dipanen diambil total tahap 2, bawahnya harus dikasih kohi atau pupuk kotoran hewan agar pertumbuhan daunnya itu lebih subur. Ini yang sudah kita panen 3 kali. Ini daunnya sudah dipanen 3 kali, maka teman-teman bisa perhatikan hasil dari buahnya sendiri yang nggak akan mengecewakan ya. Karena di saat kita mangkas total di batang awal yang pertama tadi sudah di usia 6 sampai 7 bulan. Nah, jadi seperti ini buahnya ya, atau umbinya. Nah, umbinya ini bisa kita jual ke pabrik dengan harga standar. Nah, jadi peternak jadi tidak akan merepot ya, tidak akan merepotkan. Kambing-kambing kita tidak akan memperbudak kita. Kita bisa santai dengan sistem bank pakan seperti ini. Untuk sistem pemanenan, kalau teman-teman memiliki tampungan plastik, drum atau sejenisnya, ini bisa dipanen total sekali panen ya. Setengah hektar atau 1 hektar bisa dipanen total.
Jadi kita panennya tidak sistem rotasi tapi panen total. Tapi jika teman-teman tidak memiliki tampungan atau wadah, drum atau plastik dan sejenisnya, teman-teman bisa melakukan pemanenan setiap hari dengan sistem rotasi. Nah, ini panenan yang ketiga yang di awal. Jadi di ujung sini kita ini mulai dari awal kembali. Jadi untuk pemanenan itu tidak langsung habis karena tampungan kami ini sudah full. Kami tersisa untuk masalah pakan seperti ini, nggak pernah kekurangan. Nah, ini bisa rotasi teman-teman. Dari ujung, dari yang pertama kita panen ini sampai nanti ke sini, sampai yang kita panen ini kembali, ini kita membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan bisa sampai di tempat yang kita sedang panen ini kembali dengan sistem rotasi. Nah itu ya, jadi dengan sistem berputar 1 bulan untuk penanaman sampai pemangkasan, sampai ke pemangkasan yang berikutnya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini bisa menguntungkan, dan dengan sistem ini teman-teman bisa sewaktu-waktu ngarit atau sewaktu-waktu panen daun singkongnya bisa dilakukan, baik itu pagi, siang, malam. Nah, untuk jenis singkong IR sendiri ini tidak beracun sianida. Jadi untuk daun singkong atau jenis singkong varietas IR ini bisa disajikan secara langsung untuk ternak teman-teman semua. Karena apabila disajikan secara segar seperti ini, ternak lebih suka. Tapi kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa layukan dahulu, atau teman-teman yang lebih aman adalah dengan sistem disilase atau diawetkan. Nah, itu racun sianidanya pun kalau ada racunnya aman, tidak akan berpengaruh. Atau teman-teman bisa menanamnya dengan bibit yang lain, ya, bibit yang lain asalkan jenis singkong makan. Ciri-ciri singkong makan itu apa sih? Ciri-ciri singkong makan adalah apabila dimakan tidak terasa pahit, itu artinya singkong makan, dan ini bisa disajikan secara langsung ya. Kalau untuk jenis bebas, karena setiap wilayah pasti memiliki singkong makan dengan varietas yang berbeda. Itu teman-teman. Mungkin ya sampai di sini dulu ulasan kami. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa selalu dapat notifikasi setiap saya upload video. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.